Oke guys, jadi ini ada postingan dari Muhammad Guntur Romli, penggeledahan rumah Ridwan Kamil juga hanya drama karena selama dilindungi Jokowi, Ridwan Kamil akan aman-aman saja. Nah ini guys, jadi ini berita dari Ridwan Kamil kalau penggeledahan KPK di rumahnya guys. Ini ada lagi, Ridwan Kamil tak perlu khawatir selama dilindungi Jokowi akan aman-aman saja. Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Memang sangat menjadi perhatian di mana KPK tiba-tiba melakukan penggeledahan rumah Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB dan berbagai spekulasi bermunculan terkait apa yang dilakukan oleh KPK guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Hari ini secara mengejutkan KPK melakukan penggeledahan ke rumah mantan Gubernur Jawa Barat atau Ridwan Kamil, dan ini sangat-sangat mengejutkan karena sebelumnya nggak ada tanda-tandanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba digeledah. Bahkan Ridwan Kamil setahu saya ini belum pernah tuh dipanggil sebagai saksi atau ditetapkan sebagai tersangka, tapi rumahnya sudah digeledah oleh KPK. Dan Ridwan Kamil ini nampaknya memang kurang mujur gitu ya, kurang beruntung dia gitu, karena dia sebelumnya adalah Gubernur Jawa Barat sebagai petahana yang kalau dia maju lagi di Pilgub Jabar dia pasti bisa menang, petahana kok. Tapi karena memang kurang mujur aja gitu ya, dia pindah ke Jakarta sebagai calon Gubernur Jakarta dengan elektabilitas yang sangat luar biasa tinggi, jauh sekali jaraknya dengan siapapun, entah itu Ahok ataupun Anies gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba kalah sama Pramono Anung. Kan kurang mujur gitu. Lawang pede sekali, kalaupun yang maju nanti adalah Ahok atau Anies, Ridwan Kamil tetap bisa menang kok gitu ya. Muncul nama baru dia kalah. Dan setelah kalah, sebenarnya Ridwan Kamil sempat ingin melakukan banding gitu ya, tapi ternyata kemudian dibatalkan dan dia akhirnya menerima hasil Pilkada Jakarta. Dan dia kemudian fokus untuk jualan kopi katanya di Vietnam, tapi kemudian hari ini tiba-tiba kena juga sama KPK. Ya karena saya membayangkan gitu ya, ya sudahlah, dia nggak mau ribut-ribut, dia sudah nerima aja gitu ya, tapi ternyata tetap aja kena sama KPK. Dan cerita atau kasus yang menimpa Ridwan Kamil hari ini sebenarnya juga terjadi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah. Cuma bedanya Khofifah ini nggak pindah tempat gitu. Dia Gubernur Jawa Timur, Gubernur petahana, dan kemudian maju lagi sebagai calon gubernur dan menang. Jadi penggeledahan-penggeledahan di kantor gubernur atau kantornya Khofifah itu kemudian sampai sekarang jadi kelihatan kayak nggak ada apa-apa. Ya karena kalau soal penggeledahan sama gitu. Khofifah juga sebelumnya sudah digeledah sama KPK, tapi sampai sekarang aman gitu. Karena menang. Ini Ridwan Kamil udah kalah, digeledah. Iya. Ini kayaknya nggak aman Ridwan Kamil ini. Dan kasus yang dituduhkan atau menimpa Ridwan Kamil adalah kasus Bank BJB atau Bank Jawa Barat dan Banten. Ini pasti adalah kasus yang sudah cukup lama, tapi kemudian baru sekarang itu diusut. Dan saya kemudian berpikir gitu ya, seandainya Ridwan Kamil itu menang di Pilgub Jakarta kemarin dan kemudian muncul kasus ini, itu kan artinya Ridwan Kamil cuma menang di pilkada, terus kemudian setelah itu ya nggak jadi gubernur karena diseret. Iya kan? Kan itu secara otomatis nanti di Gubernur Jakarta seandainya Ridwan Kamil yang menang kemarin akan terjadi kekosongan dan wakilnya naik gitu, dan terjadi pergantian wakil gubernur, dan itu akan sangat-sangat menarik perhatian dan menjadi pusat perhatian media, dan energi kita mungkin akan terfokus ke sana gitu. Atau jangan-jangan kalau seandainya Ridwan Kamil menang nggak ada penggeledahan kayak gini. Nggak tahu mana yang benar ya, nggak tahu. Nah ini kan berarti ada dua kemungkinan, entah apakah pengusutan kasus ini karena Ridwan Kamil sudah nggak ada backup, dia sudah kalah di Pilgub Jakarta, dia sudah bukan Gubernur Jawa Barat sehingga nggak ada backup yang berada di sekeliling dia sehingga kemudian dia sekarang rumahnya digeledah gitu ya, kemungkinan pertama gitu. Atau kemungkinan yang kedua memang tujuannya untuk supaya terjadi pergantian gubernur. Kalau tujuan yang pertama, Ridwan Kamil digeledah karena sudah nggak ada backup, ya mungkin
Ini supaya nama Ridwan Kamil itu benar-benar selesai lah, dia ditumbalkan. Supaya karir politiknya juga selesai. Karena ya dia sebagai wakil ketua umum Partai Golkar itu kan ya warisan dari pimpinan Golkar sebelumnya gitu ya. Sehingga kalau dia jadi tersangka otomatis akan diganti gitu ya. Terus kemudian setelah itu dia sudah tidak punya kans atau peluang lagi untuk maju di Pilpres 2029 nanti. Secara politik itu bisa saja terjadi, tapi kalau tujuan atau skenarionya untuk melakukan pergantian gubernur seandainya Ridwan Kamil menang gitu ya, terus kemudian Bank BJB ini diusut dan terjadi pergantian gubernur, maka hari ini nampaknya meskipun Ridwan Kamil kalah, meskipun yang menang adalah Pramono dan Rano Karno, mungkin itu juga masih dalam satu skenario yang sama. Mungkin tetap saja tujuannya masih sama, yaitu pergantian gubernur atau wakil gubernur gitu. Karena kalau kita lihat hari ini, Pramono Anung dan Rano Karno gitu ya, itu masih ada hubungannya dengan Bank BJB. Pramononya nggak ada, Rano Karno iya. Kebetulan sama-sama K tuh, RK. Ya karena Rano Karno ini adalah mantan wakil gubernur Banten, dan setelah Ratu Atut itu kena kasus, Rano Karno naik menjadi gubernur Banten. Dan Bank BJB, B-nya yang di belakang itu Banten gitu ya. Sehingga kalau tujuan awalnya atau skenario politiknya ini untuk kemudian melakukan pergantian gubernur atau wakil gubernur terpilih, ya maka dengan pengusutan kasus Ridwan Kamil hari ini itu masih cukup relevan karena bisa kemudian juga menyangkut soal Rano Karno. Jadi Ridwan Kamil ini jadi semacam target antara saja gitu. Tujuan titik utamanya adalah Rano Karno supaya terjadi pergantian wakil gubernur. Ya karena kalau seandainya Ridwan Kamil yang menang gitu ya, Ridwan Kamilnya masuk, terus kemudian wakilnya naik, ada juga pergantian wakil gubernur. Ada juga posisi wakil gubernur yang kosong dan bisa diisi oleh siapa saja gitu ya. Nah, sekarang karena yang menang adalah Pramono dan Rano Karno, ternyata juga masih sama itu wakil gubernurnya juga yang diincar. Ya kalau seandainya ini kemudian merembet ke sana atau sesuai dengan prediksi bahwa ini ada skenario atau kebetulan ada kasus yang memang melibatkan wakil gubernur kita hari ini gitu ya. Ya maka tujuan pergantian wakil gubernur itu akan tetap dilakukan dan bisa terjadi. Dan selanjutnya kalau nanti Rano Karno ini kemudian ada kasus dari Bank BCB atau terkait dengan kasus ini, ya dia bisa diganti oleh siapa saja gitu. Siapapun bisa menggantikannya. Dan kita sebenarnya sudah bisa cukup menebak siapa orang yang akan menggantikan posisi itu kan ada kan. Udah dipersiapkan lah ini intinya gitu ya. Tapi ya intinya posisi wakil gubernur bisa diganti oleh siapa saja tergantung kesepakatan dari partai-partai politik atau partai-partai koalisi atau partai-partai yang dari penguasa hari ini. Dan ya itulah yang mungkin bisa terjadi. Jadi ada dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan pertama ya Ridwan Kamil mau digeser, mau dihabisi ya karena dia sudah kalah dan nggak ada gunanya juga, karir politiknya mau dimatikan. Atau ini target tujuannya adalah untuk pergantian gubernur atau pergantian wakil gubernur. Oke guys, sangat menarik sekali dan sangat luas sekali analisa dari Mas Alif Purnaban ini ya guys tentang penggeledahan soal kasus Bank BJB Ridwan Kamil ini guys. Memang penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dugaan kasus korupsi mendapat sorotan dari berbagai pihak baru-baru ini guys. Berbeda dengan Mas Alif Rahman, ini juru bicara PDIP Muhammad Guntur Romli akhirnya juga menanggapi penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menduga bahwa penggeledahan tersebut tidak lebih dari sekedar drama belaka karena menurutnya selama Ridwan Kamil masih berada perlindungan mantan Presiden Joko Widodo maka tidak akan ada konsekuensi serius yang menimpanya guys. Seperti halnya kasus di Jawa Timur yang kantornya sudah digeledah oleh KPK tapi masih aman-aman saja dan bahkan melenggang menjadi gubernur lagi. Jadi dalam masalah penggeledahan rumah Ridwan Kamil ini tentu kita tunggu saja proses selanjutnya dari KPK apakah ada kelanjutan atau cukup sampai sini saja guys. Jadi itu tadi analisa-analisa dari berbagai kemungkinan penyebab penggeledahan rumah Ridwan Kamil guys terkait kasus
korupsi Bank BJB, guys. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.